Satu pendahuluan latar belakang perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dua bisnis, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di era digital, kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi seperti media sosial, marketplace, dan digital payment dan aplikasi manajemen usaha menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing. Namun kenyataannya masih banyak UMKM di Indonesia yang memiliki tingkat literasi digital rendah untuk memahami strategi pemasaran digital serta belum mampu mengoptimalkan platform digital untuk pengembangan usaha. Pemerintah, lembaga swasta, dan komunitas bisnis telah menyediakan berbagai program literasi digital untuk mendukung transformasi UMKM. Meski demikian, efektivitas program tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan fasilitas, rendahnya berpartisipasi. Efektivitas program tersebut belum sepenuhnya optimal. Oleh sebab itu, diperlukan analisis mendalam terkait bagaimana program literasi digital dirancang, diimplementasikan, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh UMKM. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas program literasi bagi UMKM, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan agar UMKM mampu bertransformasi menuju bisnis digital secara berkelanjutan. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan program literasi digital bagi UMKM selama ini? Kedua, sejauh mana program literasi tersebut membantu UMKM dalam proses transformasi menuju bisnis digital? Apa saja kendala yang dihadapi UMKM dalam mengikuti dan menerapkan literasi digital? Apa rekomendasi yang dapat diberikan agar program literasi digital lebih efektif mendukung UMKM menuju bisnis digital? Yang selanjutnya, tujuan masalah. Menganalisis bentuk dan pelaksanaan program literasi digital bagi UMKM, menilai efektivitas program literasi digital dalam mendukung transformasi UMKM menuju bisnis digital, mengidentifikasi hambatan yang dialami UMKM dalam penerapan literasi digital, memberikan rekomendasi pengembangan program literasi digital agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Yang terakhir, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoretis, menambah literatur dan wawasan dalam bidang literasi digital dan pengembangan UMKM, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait transformasi digital UMKM. Yang kedua, manfaat praktis bagi UMKM, memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi digital serta strategi penerapannya dalam bisnis. Bagi pemerintah dan lembaga pelaksana program, memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program literasi digital. Bagi akademisi, menjadi bahan kajian dalam pengembangan kurikulum atau pelatihan terkait digitalisasi UMKM. Saya Fadia Rendini dari kelompok 2 ICT Literasi dengan judul proposal analisis program literasi bagi UMKM untuk menuju bisnis digital. Saya akan menjelaskan bab 2 mengenai kajian teori. Penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu adalah upaya untuk memperjelas variabel-variabel dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat mengkaji pelaku UMKM dalam literasi digital sekaligus respon UMKM dan adanya digitalisasi dalam kinerja pemasaran produk. Yang pertama, penelitian Putra 2020
menunjukkan bahwa literasi digital memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja pemasaran UMKM. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat digital lebih tinggi cenderung lebih aktif menggunakan media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya untuk memperluas jangkauan pasar. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah pelanggan, efisiensi komunikasi, serta kapasitas inovasi produk. Temuan tersebut mengingatkan bahwa literasi digital dapat menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual meliputi gambar, foto, infografis, diagram, dan videografis yang membantu memperjelas konsep yang sulit dipahami. Menurut Mayer, informasi visual meningkatkan pemahaman karena memadukan teks dan gambar untuk membangun pemahaman yang lebih kuat. Multimedia learning. Untuk pelatihan UMKM, media visual sangat efektif dalam menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi digital, pemasaran online, atau manajemen keuangan berbasis aplikasi. Yang kedua ada media audio. Media audio seperti podcast, rekaman instruksi, atau penjelas suara berguna untuk pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Media audio membantu pelaku UMKM memiliki keterbatasan waktu dan membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami secara cepat. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat sarana atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi proses pembelajaran. Menurut Arsyad 2017, media pembelajaran berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan pesan dari sumber belajar kepada peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Heinrich et al. 2002 menambahkan bahwa media pembelajaran tidak hanya berupa perangkat fisik atau hardware, tetapi juga meliputi perangkat lunak, yaitu software yang mampu mendukung pengalaman belajar seperti video, modul digital, maupun platform pembelajaran daring. Dalam konteks literasi digital, UMKM, media pembelajaran memiliki peran strategis karena karakteristik peserta yang beragam, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, serta kebutuhan pembelajaran yang cenderung praktis dan aplikatif. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan pemahaman UMKM terhadap konsep teknologi dan memudahkan mereka dalam mengaplikasikan teknologi digital dalam aktivitas usaha sehari-hari. Media pembelajaran berbasis teknologi dalam pelatihan UMKM. Transformasi digital membuat media pembelajaran berbasis teknologi menjadi pilihan utama dalam program literasi digital untuk UMKM. Kominfo menyebutkan bahwa pelatihan digital UMKM kini banyak dilaksanakan melalui media berbasis daring seperti platform e-learning, aplikasi konferensi video, video tutorial, dan media sosial edukatif. Media berbasis teknologi memungkinkan UMKM belajar sesuai waktu yang fleksibel, mengulang materi kapan saja, serta menerima pendampingan tanpa harus bertatap muka langsung. Peran media pembelajaran dalam meningkatkan literasi digital UMKM. Media pembelajaran yang tepat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan literasi digital UMKM. Pertama, media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep digital melalui kombinasi teks, visual, dan praktik langsung. Yang kedua, media yang bersifat interaktif dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pengalaman belajar praktis. Dan yang ketiga, media yang mudah diakses seperti video dan modul digital memungkinkan UMKM belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, media pembelajaran juga mendukung keberhasilan pelatihan karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha, tingkat literasi peserta, dan perangkat yang mereka miliki. Selain itu, ada juga tantangan penggunaan media pembelajaran bagi UMKM. Meskipun memiliki manfaat besar, penggunaan media pembelajaran dalam program literasi digital UMKM menghadapi beberapa tantangan.
Yang pertama, tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan teknologi dasar yang memadai, sehingga media digital tertentu mungkin sulit digunakan. Yang kedua, keterbatasan akses internet dan perangkat membuat beberapa peserta kesulitan mengikuti pelatihan daring. Dan yang terakhir, sebagian UMKM memiliki waktu yang terbatas, sehingga media harus mudah dipahami dan tidak menuntut durasi panjang. Tantangan ini perlu menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan program literasi digital, sehingga media pembelajaran yang digunakan dapat benar-benar menjawab kebutuhan dan kemampuan peserta. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Atwakul Adibah dari kelompok 2 ICT Literasi. Di sini saya akan mempresentasikan bab ketiga, metode penelitian pada proposal dengan judul analisis program literasi bagi UMKM untuk menuju bisnis digital. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini dipilih karena untuk mengukur literasi bagi UMKM secara objektif melalui data numerik. Yang kedua adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dilaksanakan pada wilayah Bantul, Yogyakarta. Dipilih karena aktivitas di wilayah tersebut sedang bergerak menuju pemanfaatan teknologi digital. Waktu penelitian berlangsung dimulai pada tanggal 23 November 2025 hingga tanggal 3 Desember 2025. Yang ketiga adalah sumber data. Sumber data pada penelitian ini diambil langsung dari wawancara melalui pengisian kuesioner online, yang mana responden akan memberikan jawaban terkait dengan kemampuan dasar teknologi, kemampuan mencari informasi, dan pemanfaatan platform digital. Yang keempat ada subjek dan objek penelitian. Subjek di sini adalah pengusaha UMKM di wilayah Bantul, Yogyakarta, yang memenuhi kriteria memiliki usaha yang masih aktif dan menggunakan digital. Objeknya merupakan literasi teknologi digital. Dianalisis untuk mengetahui sejauh mana teknologi telah dipahami dan dipakai oleh sebagian UMKM. Yang kelima adalah variabel penelitian. Variabel penelitian utama yaitu literasi teknologi UMKM, yang mencakup beberapa indikator sebagai berikut. A. Kemampuan dasar digital, yang mana responden akan memberikan pernyataan seberapa mampu mereka mengoperasikan perangkat digital atau aplikasi umum seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. B. Kemampuan mencari informasi digital. Di sini informasinya seperti memilah produk dan harga pemasaran, termasuk dengan penggunaan internet untuk kebutuhan dagang. C. Pemanfaatan platform digital. Pengguna platform digital akan diwawancarai bagaimana mereka memanfaatkan media sosial, aplikasi keuangan, atau alat pendukung bisnis lainnya, seperti e-wallet dan lain sebagainya. D. Keamanan digital. Di sini responden akan diberikan pertanyaan mengenai perlindungan data dan keamanan perangkat seperti password. E. Pemanfaatan teknologi untuk pengembangan usaha. Di sini responden akan memberikan komentar atau ulasan mencakup efisiensi dagang, jangkauan pasar, dan peningkatan produktivitas. Yang keenam adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara wawancara melalui kuesioner dalam bentuk skala Likert dan disebarkan melalui Google Form untuk memudahkan akses. Selain itu, sistem ini digunakan karena untuk menjangkau responden yang lebih luas dan efisiensi,
dan juga sesuai dengan karakteristik penelitian yang mana fokus pada literasi digital. Selain itu, memungkinkan pengumpulan data lebih cepat dan meminimalisir pencatatan. Yang ketujuh adalah teknik keabsahan data. Keabsahan data di sini menggunakan uji validasi untuk mengukur aspek literasi teknologi melalui kuesioner. Dinyatakan valid apabila nilai korelasi lebih tinggi. Dan juga menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga analisis dilakukan secara numerik untuk mengetahui tingkat literasi, dimulai dengan pemeriksaan data mentah hingga menyimpulkan data berbasis statistik. Hasilnya akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi atau strategi UMKM dalam meningkatkan kemampuan digital. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.